Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Mr. Agus di pelajaran tematik. Hari ini Mr. Agus akan lanjutkan pelajaran tema kita, tema 3, subtema 1, pembelajaran 4. Buka buku modul kalian, itu ada di halaman 8. Temanya adalah benda di sekitarku. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami wujud benda plastik. Yang kedua, siswa dapat mengerti manfaat musyawarah serta sikap yang harus diterapkan saat bermusyawarah. Kita mulai dengan wujud dari benda plastik. Ini dia. Ini ada gambar aneka jenis benda yang terbuat dari plastik. Plastik yang kita lihat di gambar ini adalah bahan sintetis yang terbuat dari pengolahan dengan proses polimerisasi atau penyusunan rantai senyawa menggunakan bahan hidrokarbon. Plastik ini merupakan benda yang bersifat kedap air, artinya dia tidak bisa ditembus oleh air jika air dimasukkan ke dalam benda ini. Oleh karena itu, plastik banyak digunakan untuk berbagai macam kebutuhan dalam kehidupan manusia. Bisa dibuat menjadi benda seperti ini. Ini adalah gambar botol plastik. Ini adalah mug plastik, ya. Ini ada sendok, bahannya plastik. Ada sendok, ada garpu, bahannya plastik. Juga yang tidak ada di gambar ini juga ada jas yang terbuat dari plastik. Nah, ternyata plastik yang ada itu kalau tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya atau jika dibuang ke alam setelah kita mempergunakannya, itu ternyata dapat merusak alam, dapat merusak ekosistem alam. Contohnya plastik ini, botol minuman plastik. Jika air di dalam botol minuman plastik sudah kita habiskan, kita minum, lalu botolnya kita buang, ternyata dia akan mencemari lingkungan. Sehingga diharapkan manusia dapat menggunakan atau memanfaatkan bahan-bahan yang ada yang terbuat dari plastik dapat dimanfaatkan kembali. Ini ada reuse, recycle, dan reduce. Ada disingkat dengan 3R. Reduce yang ini, reduce itu artinya mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat merusak lingkungan. Karena bahan-bahan yang dari plastik itu kalau kita pergunakan dengan banyak, itu nanti akan merusak lingkungan. Sehingga kalau boleh, kalau misalnya kita mengisi air atau kita minum air, sebaiknya menggunakan bahan yang tidak terbuat dari plastik. Sehingga nanti sewaktu airnya habis, tempat minum itu dapat kita pakai kembali. Itu untuk reduce. Terus reuse. Nah, ini dia reuse. Reuse adalah menggunakan barang kembali. Menggunakan barang kembali. Jadi barang-barang yang terbuat dari plastik jika sudah dipakai bisa dipakai kembali. Ini contohnya misalnya adalah sendok plastik dan garpu plastik. Ini kalau misalnya kita sudah selesai makan, kita sudah selesai menggunakannya, kita bisa pakai kembali. Lalu ada yang ketiga, R ketiga, ada recycle. Recycle adalah mendaur ulang barang. Jadi semua barang-barang yang terbuat dari plastik, jikalau sudah dipergunakan, sudah dipakai, bisa didaur ulang menjadi barang-barang yang lebih berguna. Contohnya misalnya botol minuman ini, botol minuman plastik. Jika sudah habis diminum airnya, setelah dibuang, ternyata dia bisa dimanfaatkan kembali, dijadikan bahan atau barang kerajinan atau keterampilan, bisa dijadikan tempat pensil misalnya.
Kita masuk kepada sikap yang harus dijaga saat kita melakukan musyawarah. Ini ada kegiatan anak-anak di SD, di salah satu SD, ya anggaplah misalnya SD Immanuel, anak kelas 3, ya, sedang melakukan musyawarah. Mereka berdiskusi kelompok, ya. Di kelompok ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 anak di dalam kelompok itu. Ternyata sikap yang harus dijaga saat melakukan musyawarah adalah 1. Saat menyampaikan pendapat harus sopan. Jadi kalau misalnya anak-anak dalam kegiatan musyawarah ada temannya mau menyampaikan pendapat, sampaikanlah pendapat kalian di dalam kelompok kalian dengan sopan. Yang kedua, mendengarkan saat orang lain menyampaikan pendapat. Ini artinya adalah ketika ada teman kalian yang menyampaikan pendapatnya di dalam kelompok kalian, kalian harusnya mendengarkan pendapat teman itu. Yang ketiga, setelah kalian berdiskusi tentang suatu topik dan ternyata kalian sudah memutuskan hasil dari kesepakatan kelompok, berarti semua anggota kelompok itu harus menerima hasil keputusan yang sudah dimusyawarahkan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Tetap semangat dan rajin belajar.